Startup banyak yang melakukan layoff? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda-tanda resesi? Tenang. Jangan panik dulu. Kita harus tahu apa itu resesi terlebih dahulu. Resesi ekonomi secara sederhana diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Namun, tanda-tandanya seperti apa sih? Tonton video ini sampai selesai. Minlo bakal kasih tahu kamu tanda-tanda terjadinya resesi, biar kamu bisa siap-siap akan kemungkinan terburuknya. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 tanda-tanda terjadinya resesi terutama di Indonesia. Resesi ekonomi bisa terjadi pada negara manapun baik itu negara maju maupun berkembang. Berdasarkan catatan sejarah, sejak 1950, dunia sudah mengalami 4 kali resesi besar yaitu pada tahun 1975, 1982, 1991, dan 2009. Resesi ekonomi terjadi secara lebih merata di seluruh sektor ekonomi termasuk perusahaan dan kehidupan individu. Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda akan terjadinya resesi supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk bertahan saat resesi. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut beberapa tanda-tanda terjadinya resesi. Ketika resesi terjadi, kamu akan mengalami kenaikan harga barang termasuk harga kebutuhan pokok. Penyebabnya karena permintaan tinggi namun supply tidak memadai. Akibatnya daya beli konsumen menjadi rendah. Kenaikan utamanya pada bahan pangan yang berimbas pada harga kebutuhan lain. Di tengah kemudahan untuk memesan makanan secara online, anak muda tidak menyadari bahwa harga makanan atau minuman yang dipesan menggunakan aplikasi online food delivery mengalami kenaikan yang cukup besar. Mencatut Republika, pengguna online food delivery terbanyak adalah Gen Z sebanyak 43% dan disusul milenial sebesar 39%. Dalam kondisi normal, hal ini tidak menjadi masalah. Namun ketika resesi terjadi, hal ini perlu dipikirkan kembali agar pengeluaran tidak over dan keuangan bisa bertahan lebih lama. Sebagai alternatif, membeli bahan makanan dan memasak sendiri bisa menjadi pertimbangan untuk menghemat pengeluaran di saat resesi terjadi. Selain harga barang yang naik termasuk kebutuhan pokok, tanda lain terjadinya resesi adalah kenaikan suku bunga yang didasarkan pada kenaikan BI rate. Hal ini disebabkan karena inflasi yang tinggi, yang membuat bank sentral perlu menaikkan suku bunga agar menahan konsumsi masyarakat. Akibatnya banyak kalangan yang mengalami kesulitan untuk membayar bunga pinjaman. Anak muda zaman sekarang tentu tidak ada yang tidak tahu pay later, pembiayaan yang memungkinkan konsumen mencicil pembelian dan membayarnya nanti. Ketika resesi, hal ini harus dibatasi agar banyaknya pinjaman yang harus dibayar tidak membengkak. Ketika cicilan membengkak sedangkan pemasukan berkurang, pengguna akan terancam gagal membayar cicilan yang ada. Jadi, harap waspada ya. Pertimbangkan lagi jika kamu ingin mulai menggunakan pay later di masa resesi. Setelah pembahasan harga barang yang naik dan juga suku bunga yang naik, mengakibatkan banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan. Mengaca pada resesi tahun 2009, salah satu perusahaan besar di dunia yaitu General Motors menjadi korban dari resesi yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Amerika Serikat yang dilanda resesi mengurangi pembelian akan hal-hal yang kurang penting seperti mobil, komoditas utama yang dijual oleh General Motors. Akibatnya, General Motors kehilangan miliaran dolar potensi keuntungan dan mencatatkan penjualan mobil terendah dalam 26 tahun terakhir yang mengakibatkan kebangkrutan. Oleh karena itu, ketika resesi terjadi, banyak perusahaan yang akan merugi dan bukan tidak mungkin perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan. Untuk dapat membuat perusahaan tetap berjalan, tentunya perusahaan akan melakukan layoff kepada karyawan yang memiliki peran kurang signifikan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi meningkat. Sempat menjadi perbincangan, di mana akhir-akhir ini berita layoff di perusahaan startup ramai dibicarakan.
Nyatanya, bukan hanya startup saja yang melakukan layoff. Raksasa teknologi seperti Microsoft pun baru-baru ini melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Tidak tanggung-tanggung, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 1.000 orang. Langkah ini diambil tidak lain sebagai upaya Microsoft melakukan penyesuaian peran dan bisnis yang mau tidak mau dilakukan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat kenaikan suku bunga, inflasi tinggi, serta krisis energi dan pangan. Sebelum berita PHK tersebut, Microsoft dilaporkan mengalami perlambatan pertumbuhan pendapatan dalam 5 tahun terakhir akibat penjualan lisensi Windows yang melemah. Tanda terjadinya resesi yang terakhir adalah melemahnya nilai tukar rupiah karena terdapat aliran dana keluar dari investor asing dikarenakan suku bunga yang naik. Dampak yang terjadi khususnya pada Gen Z dan milenial yang memiliki hobi berbelanja online. Sesuai dengan riset yang dilakukan Katadata, 85% total transaksi e-commerce disumbang oleh kedua generasi ini. Dengan terjadinya resesi, pembelian barang terutama barang impor akan merogoh kocek yang lebih dalam karena nilai tukar rupiah yang melemah, sehingga harga barang-barang impor melonjak. Tapi, dampak pelemahan nilai tukar ini tidak hanya di situ saja. Bagi milenial yang sudah berkeluarga, harap perhatikan kondisi keuangan keluargamu karena pelemahan rupiah ini juga bisa menyebabkan cost push inflation yang berimbas pada peningkatan harga bahan-bahan pokok. Oleh karena itu, tetap kelola keuangan dengan bijak dan belilah barang sesuai kebutuhan. Nah, itu dia tanda-tanda apabila resesi terjadi. Kalau Sobat 5 punya masukan atau pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video Minlo yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.